Oke, share screen. Saya rekam agar nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti lewat rekaman. Ini sinyalnya kurang bagus, jadi sangat lelet banget nih. Oke, bobot relatif berasal dari perbandingan. Di sini ada beberapa poin. Yang A, deskripsi masalah. Kemudian yang B, pendekatan dua solusi. Kemudian tentu analisis menggunakan komputer ya, yang sudah terprogram tentunya. Deskripsi masalah ya. Perusahaan selalu membutuhkan informasi data, umumnya banyak ya. Ya pasti informasi atau data banyak mengenai pasar, mengenai supplier, mengenai kondisi ekonomi, dan juga peluang-peluang tantangannya tentu dibutuhkan oleh perusahaan agar dia tahu bagaimana cara bertindak gitu ya. Contohnya kalau kita juga umpamanya mau ke kampus, kita juga pengen tahu jalur mana yang terbaik. Kadang-kadang kita melihat lewat Google Map atau lewat Waze atau kita mendengarkan radio sehingga tahu mana yang macet, mana yang lancar, dan juga mungkin kita juga akan mencari biaya yang termurah gitu, mana yang paling hemat untuk sampai ke kampus, apakah menggunakan kendaraan umum atau menggunakan motor atau menggunakan mobil dan lain-lain. Itu menjadi pertimbangan, bisa juga menggunakan seperti Gojek atau Gokar seperti itu ya. Nah, itu di perusahaan juga gitu. Apa sih yang kita lihat lagi ini pasca pandemi ya, pasca pandemi ini banyak sekali yang menjadi pertimbangan. Contohnya sekarang tidak mudah untuk mendapatkan space di kapal ya. Space itu tidak mudah mendapatkan. Nah, perlu secara matematis juga kita kadang-kadang menganalisanya. Bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan sehingga kita tidak salah. Umpamanya, apakah kita menambah anggaran, apakah kita menambah armada atau malah mengurangi. Nah, di sini tentu untuk memilih yang terbaik, biaya yang paling kompetitif, dan juga kalau bisa kita mendapatkan pasar di mana kita bisa mendapatkan keuntungan ya di kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Hal ini menimbulkan permasalahan. Hal ini menimbulkan permasalahan di antara struktur sistem yang terpisah yang menyulitkan akses informasi data ya. Biasanya dengan adanya jarak itu akan lebih sulit untuk mengumpulkan informasi. Kami dulu kalau ada waktu saya di perusahaan Swiss ya, jadi kalau ada informasi dari pusat itu dari Basel, dari Swiss di Basel, entah itu kebijakan organisasi, kebijakan perusahaan, itu dari pusat sampai dulu ke regional. Regional itu pusatnya Hong Kong untuk Asia, ya sampai dulu di Hong Kong. Jadi dari pusat dari Basel Swiss sampai ke Hong Kong. Nanti dari Hong Kong baru sampai ke area itu ASEAN. Pusatnya di Singapura, itu untuk Singapura, Malaysia, Indonesia, kemudian negara-negara ASEAN yang lainnya. Nanti dari Singapura sampai lagi ke Jakarta. Jakarta sebagai pusat untuk Indonesia. Nanti dari Jakarta di-share lagi ke business unit atau BU, itu ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Denpasar, di Bandung, di Palembang, atau di Medan, dan juga di Pontianak. Nah itu, maksudnya di sini kan karena keterpisahan gitu, itu kadang-kadang menyulitkan juga gitu. Karena kalau dikasih informasi langsung, itu tentu tidak kan itu ada strukturnya. Yang tadi dari pusat ke regional
dari regional ke area, dari area ke country per negara, dari country ke business unit, ya seperti itu. Dengan belum adanya fungsi pencarian informasi atau data di dalam pengolahan atau operasional, yang membuat proses pencarian informasi atau data memerlukan waktu yang lama, sehingga sulit dalam pembuatan laporan dari informasi data pada pengelolaan operasional perusahaan. Kalau beberapa perusahaan yang sudah maju, khususnya di logistik, seperti Kuhne Nagel, Panalpina, terus SDV Logistik, itu 3 perusahaan itu yang pernah saya kerja itu, mereka sistem informasinya udah sangat bagus. Umpamanya saya sebagai seorang manajer ingin mengetahui bulan lalu, bulan September, berapa sih keuntungan untuk pengiriman ke daerah Australia. Saya tinggal klik-klik data-data, saya cari bulannya, saya cari tujuannya dan asalnya dari Jakarta ke Australia, mungkin ada beberapa pelabuhan, ada Melbourne, ada Brisbane, ada Christchurch, dan lain-lain. Nanti kita tahu keuntungannya untuk bulan September berapa, tahu. Itu satu negara. Bisa juga umpamanya dari satu negara itu LCL berapa keuntungannya, FCL atau yang full container load itu berapa keuntungannya, project berapa keuntungannya untuk bulan September. Hanya dengan kita klik sistem-sistem itu yang memang sistem informasinya sudah terintegrasi ya sama sistem keuangannya. Jadi keuangan juga terbuka di sana gitu. Terlihat benar berapa keuntungan, berapa kerugian karena semua diinput datanya di dalam sistem. Biasanya sistem itu beda-beda, beda perusahaan beda namanya, beda programnya. Kami dulu waktu di Kuhne Nagel itu namanya POS system. Waktu kami di SDV Logistik namanya Pegasus. Saya lupa waktu di Panalpina apa namanya saya lupa. Tapi kemudian saya pernah di perusahaan Jepang, itu malah nggak dibuat sistem. Jadi pembukuannya ada dua, ya pembukuannya ada dua. Kira-kira tujuannya pembukuannya dua apa? Ternyata dia nggak mau terbuka. Nanti dikasih pembukuan kepada pemerintah atau kepada kantor pajak berbeda dengan pembukuan yang sebenarnya. Tujuannya mungkin untuk bisa mengurangi pembayaran pajak, padahal itu ilegal. Tidak boleh ya. Oke, tapi kadang-kadang yang seperti itu karena dia tidak terintegrasi, akhirnya ya jadi lambat kan kayaknya seperti masih manual gitu. Nah, yang tadi kalau sudah terintegrasi bahkan kita bisa cek minggu ini keuntungannya paling besar kemana gitu ya. Bulan ini keuntungan atau tahun lalu keuntungan paling besar dari departemen apa gitu. Apakah departemen general shipment, apakah udara, apakah laut, apakah domestik, apakah impor, apakah ekspor, ataukah di gudang, ataukah tracking. Nah, kalau sudah bisa dibandingkan gitu tahun lalu, tahun 2021 gitu, dilihat semua keuntungannya, oh yang paling besar itu ternyata di LCL. Nah, dibandingkan dengan FCL. LCL berarti kan barang yang kecil-kecil itu di konsol. Kalau gitu, karena keuntungannya lebih banyak di LCL, nah kita mulai mengembangkan LCL ini. Kita fokus, kita garap, kita kembangkan, kita promosikan, kita berikan karyawan-karyawan yang terbaik di sana karena keuntungannya gede gitu ya. Jadi nggak semua kita fokuskan, mungkin ada dua biasanya seingat saya, ada dua yang paling menguntungkan yaitu LCL dan juga project. Project itu umpamanya mengimpor barang-barang besar, barang-barang yang mungkin 30 ton, 40 ton, yang ukurannya panjangnya bisa 30 meter, 40 meter, yang tingginya bisa 5,5 meter, seperti itu, barang brick bulk. Nah, itu paling menguntungkan dibandingkan dengan departemen umpamanya apalagi custom clearance. Custom clearance itu paling kecil keuntungannya, yaitu kepabeanan, kita mengurus di bea cukai. Itu paling sedikit kecil banget untungnya. Padahal complicated-nya luar biasa. Maksud saya problemnya banyak. Kadang dokumennya salah, kadang barangnya salah, kadang izinnya belum ada, kadang dokumen belum kita terima, kadang barangnya seharusnya baru ataunya karatan.
itu benar-benar banyak permasalahan di bea cukai ya, apa namanya, kepabeanan. Dari semua pekerjaan, setahu saya, dari semua pekerjaan ekspor impor yang paling memakan pikiran, memakan tenaga, mengkonsumsi tenaga kita itu di bea cukai ya. Impor itu kalau udah bermasalah itu aduh, itu kita tengah malam juga harus apa namanya, harus bekerja gitu untuk bisa dapat itu. Jadi banyak sekali persoalan yang di sana. Kalau yang umum, yang ekspor impor umpamanya untuk dapatkan space itu, buat dapatkan kontainer itu tidak menjadi terlalu masalah ya. Ya, jadi itu biasanya yang mana tadi seksi atau departemen mana yang paling menguntungkan itu yang dikembangkan. Kita fokus ke sana gitu, fokus. Istilahnya itu menjadi kelebihan kita, tapi ada departemen yang tidak terlalu menguntungkan, umpamanya General Cargo. General Cargo memang kadang-kadang kalau dilihat dari satu unit itu tidak seberapa untung, tapi kalau di total keseluruhan itu banyak juga gitu. Itu juga bisa kita jadi fokus juga. Cuma tenaga kerjanya harus banyak ya. Makanya di sini katakan perlu pembuatan laporan dari informasi data pada kelolaan operasional perusahaan. Tentu masalah-masalah tersebut akan menghambat efisiensi waktu kerja kalau dia belum terintegrasi satu sama lain, belum terkoneksi satu sama lain. Ini masih dengar ini ya? Tadi ada berapa orang nih? Ini ada baru 3 orang. Kemana yang lainnya? Masih banyak nggak datang. Seharusnya kita banyak ini kan di apa? Di jam ini. Oke, kita lanjut. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, ini udah tadi ya. Tadi saya lihat dulu. Oke. Oke. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi TI ya, atau ada yang bilang IT juga, information technology, aplikasi-aplikasi atau program ya, programmer itu perlu banget, dinilai sangat efektif. Ya, seperti tadi saya tinggal pencet nggak habis 5 menit gitu loh. Nggak sampai 5 menit saya pencet umpamanya bulan September 2022. Terus kita cari tujuannya negara mana, Australia, dari origin Indonesia atau Jakarta. Itu langsung ada nanti datanya, mau full, mau LCL sudah ada, mau udara, mau laut. Nah, kita mau bagi lagi, khusus yang laut aja LCL, nanti tinggal klik lagi itu langsung dapat datanya. Bayangkan aja kalau dibandingkan umpamanya kita harus kumpulkan file September 2022, nanti file itu kita pilah-pilah. Oh ini loh LCL, nanti LCL itu ada ke beberapa negara. Nah pilah lagi LCL khusus ke Australia, ke tadi Brisbane, ke Melbourne, ke Sydney, atau ke Christchurch, kemana-mana itu. Nah kita cek lagi, nanti kita kalkulasi lagi tiap file kita buka, setelah itu kita total berapa volumenya, berapa kontainernya, berapa gross weight-nya. Nah, itu tentu memakan waktu ya. Dibandingkan dengan yang ini, dengan suatu teknologi, suatu program yang sudah link satu sama lain. Nah, bukan hanya saya yang bisa ngelihat. Nanti bawahan saya juga bisa ngelihat. Manajer juga bisa lihat. Jadi manajer itu nggak perlu lagi datang ke umpamanya ke departemen. Bulan lalu berapa sih shipment-nya? Nggak perlu lagi. Buat laporan ya, nggak perlu lagi. Tapi dia hanya tinggal klik-klik dapat semua. Jadi kalau ada karyawan yang mengatakan, oh kita banyak, tapi ketika dilihat datanya sedikit, nah dia ketahuan bahwa dia tidak jujur seperti itu ya. Membantu dalam memberikan informasi ya. Tadi kita butuh informasi, jangan sampai terlalu banyak karyawan mengerjakan sedikit kerjaan gitu. Dan mengolah data di dalam suatu perusahaan. Selain tidak memerlukan spesifikasi komputer yang terlalu besar, website juga dapat dengan mudah diakses asalkan terhubung dengan suatu jaringan ya.
Seperti saya tadi di awal-awal jaringannya agak lemot ya. Tapi selama ada jaring, kita sekarang untuk mencari harga aja, itu di pelayaran kita tinggal buka websitenya. Oh, harganya umpamanya tujuannya ke Melbourne, ke Sydney, ke Brisbane tuh bisa tahu harganya gitu. Kecuali itu harga yang umum. Ada juga kadang-kadang kita harga kontrak. Kalau kontrak tentu kita harus menginput juga nomor kontrak ya, nomor kontrak sehingga nanti dapat semua harga yang kita kontrak dengan pelayaran. Bagian analisis bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Nah, ini analisis ini ya. Sebuah aplikasi yang handal dan tertata dengan baik yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi serta kemudahan dalam organisasi sehingga meminimalisir kesalahan ya. Kalau kita buat Excel gitu ya, dalam Excel kita menotal itu lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan manual ya. Kalau kita manual antara manual lagi berbeda lagi kalau pakai kalkulator. Kalkulator juga kan kadang-kadang kita ketukar juga 452 bisa ditulis 425 kebalik-balik. Nah, itu kalau ada salah karena ada keterbatasan. Tapi kalau udah menggunakan Excel contohnya gitu, itu udah menurut saya 99,9% sudah benar gitu ya. Karena dia udah terprogram dengan baik. Itu maksudnya di sini perlunya suatu sistem yang terintegrasi ya. Analisis sistem. Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kelemahan serta kelebihan yang terdapat pada sistem yang sudah dimiliki perusahaan. Ya, sistem itu kami pernah di Kuehne Nagel, itu perusahaan Jerman, itu perusahaan besar, dia termasuk untuk Eropa, bagian lautnya dia termasuk nomor 1 di Eropa, untuk laut ya, ekspor-impor lewat laut. Tapi sistemnya itu terlalu banyak step-stepnya gitu. Step-stepnya itu banyak, terlalu banyak. Jadi bukannya mempercepat tapi menjadi lebih lambat, khususnya untuk yang masih baru menggunakannya. Tapi sistem itu ada bagusnya dia terkoneksi dengan customer. Nanti customer akan bayar juga biayanya. Jadi waktu kita koneksi dengan atau buat link dengan customer, umpamanya customer punya kargo 2 kontainer, tujuannya ke Rotterdam, contohnya ke Belanda. Nanti kita ketika input data, nanti kapalnya apa, terus ETD-nya atau berangkat tanggal berapa, ketibaannya di Rotterdam tanggal berapa, kontainernya nomor berapa. Nah, itu ketika kita input di dalam sistem, itu otomatis si penjual atau produsen, dia tahu, oh ini kargo saya udah masuk ke kapal ini, berangkat dari Jakarta, dan akan tiba di Rotterdam tanggal sekian. Nah, selain si shipper, tentu kita juga tahu sebagai pihak logistik atau freight forwarder. Nah, pihak freight forwarder ini selain dia juga si pembeli juga tahu karena ada linknya kepada pembeli. Pembeli tahu, oh barang saya yang pesan ini dari Jakarta, kontainernya nomor sekian. Kapalnya ini feeder vessel, ada mother vessel, dan tahu kapan ETD atau estimate time departure dari Jakarta, dan juga tahu kapan ETA atau estimate time arrival di Rotterdam. Nah, seperti itu. Jadi itu kegunaannya. Jadi tadi selain untuk mencari data, tadi ada LCL, ada FCL ke Australia, tapi bisa juga tadi terkoneksi dengan shipper, dengan consignee, dengan notify party, berbagai pihak ya, sehingga itu lebih memudahkan. Berbeda kalau kita hitung kalkulasi atau secara manual itu akan lebih lambat ya. Oke, dari proses analisis yang dilakukan akan dapat menghasilkan berbagai saran ya, perbaikan terhadap sistem yang dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan website intranet yang telah dimiliki perusahaan ya. Jadi kalau ada sistem kelemahannya itu bisa bisa diperbaiki. Saya terus terang ini di Stiami. Di Stiami kan sistem kita namanya SSO ya. Kalian tahu kan Iya, Pak. SSO? Ya, SSO. SSO itu menurut saya bagus. Ya. Saya bandingkan dengan saya ngajar juga di Trisakti. Di Trisakti ada sistem namanya Siakat. Namanya Siakat. Ada kelebihan dan ada kekurangannya.
SSO itu kita langsung ada penilaian 4 nilai ya, tugas 1, tugas 2, nanti ada UTS, setelah UTS ada tugas 3, ada tugas 4, nanti UAS ya. Nanti kalau habis kita ulangi lagi ya, kalau linknya habis kita ulangi lagi. Nah, itu di Stiami. Jadi bisa ada nilainya, ada bagus. Terus ada bisa kita, ini kan saya foto nih, saya foto gini, terus saya lampirkan buktinya di SSO. Nah, di Trisakti ada kelemahannya. Kelemahannya satu, yang tadi bukti itu nggak bisa kita masukkan di dalam yang tadi namanya siakat. Ya, kita nggak bisa masukkan, nggak ada gitu, nggak ada toolsnya. Kalau kita kan saya foto ini, nanti saya bisa masukkan di situ ada loh bukti bahwa saya udah ngajar gitu. Di sana di Trisakti buktinya ya kalau mahasiswa download materi yang saya sudah upload itu sudah dinyatakan sebagai bukti. Cuma kelebihannya di Trisakti, kalau kita kan SSO di sana siakat. Di siakat itu kita bisa langsung klik, langsung kita ada Zoom. Ya, kalau saya kan ini saya buat Zoom sendiri pribadi. Cuma yang free 45 menit. Kalau di sana Zoom-nya udah langsung dari kampus, jadi dari sistem itu kita klik bisa sampai 2,5 jam gitu, nggak ada berhentinya. Nah, ada kelemahan, ada kelebihan ya. Saya sebagai dosen melihat itu gitu. Nah, kalau kita di perusahaan, kita juga harus melihat apa sih kelemahan kita. Tentu kelemahan kita itu, namanya, oh ternyata kita tidak, karyawannya kurang pintar, kurang punya skill gitu ya. Apa caranya mengatasi itu? Yaitu kita harus melatih, memberikan pelatihan, memberikan kursus, atau memberikan training, memberikan sekolah, bisa juga kan ada umpamanya untuk Dangerous Good kan ada sekolahnya tuh untuk mendapatkan sertifikasi Dangerous Good atau untuk mendapatkan sertifikat kepabeanan ke bea cukai yang mengurus bea cukai itu kan ada bayar sekarang saya nggak tahu apa 12 juta kalau nggak salah itu bayarnya. Nanti kita bisa menandatangani dokumen namanya PIB atau PEB setelah mendapat sertifikasi itu. Dan setiap perusahaan freight forwarder harus mempunyai ahli kepabeanan. Itu ditunjukkan dengan sertifikat. Kalau tidak ada ahli kepabeanan, ya freight forwarder tersebut atau logistik tersebut tidak bisa mengerjakan kepabeanan di Tanjung Priok. Nanti diusir dia dari sana, dari kantor induk bea cukai. Nah, di situ maksud saya dari materi ini kita harus bisa melihat mana yang menjadi kelebihan, mana yang menjadi kekurangan, sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat ya. Oke, di sini katakan dari proses analisis yang dilakukan akan dapat menghasilkan berbagai saran perbaikan ya, tetap hanya saran. Yang pengambil keputusan yang punya perusahaan juga atau direktur atau CEO, walaupun kita sudah analisa dengan baik, tetap aja keputusan di tangan mereka. Rumusan masalah, nanti kalau buat skripsi pasti ada rumusan masalah. Apa sih problemnya di sebuah perusahaan ini? Ini semester berapa nih sekarang nih? 5, Pak. Semester 5, berarti kan paling tidak 2 semester lagi udah mulai bikin skripsi. Nanti pasti ada rumusan masalah dalam skripsi. Apa sih masalahnya gitu loh? Apa sih masalah? Nah, setelah tahu itu masalahnya, nah tentu dicari solusinya apa. Nanti di skripsi biasanya itu di bab 1, bab 2, bab 3 masing-masing pengantar, bab 4 nanti isinya, bab 5 nanti penutupnya. Nah, itu dianalisis apa rumusan masalah, tapi jangan terlalu luas gitu rumusan masalah. Karena kadang-kadang kalau rumusan masalah terlalu luas nanti hasilnya juga jadi mengambang gitu ya. Berbeda dengan masalah ya, rumusan masalah berbeda dengan masalah. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan. Keterkaitan antara keduanya yaitu rumusan masalah ya, bersumber dari masalah dari yang biasanya sudah dijabarkan pada latar belakang atau sudah lebih spesifikasikan dan identifikasi masalah ya. Jadi rumusan masalah sekarang, rumusan masalah kenapa sih umpamanya perusahaan ini kok tidak maju gitu ya. Nah, mungkin permasalahannya kenapa? Mungkin dari luar perusahaan, contohnya COVID-19 kan gitu. Itu rumusan masalahnya akibat COVID-19 penjualan menurun.
Nah, itu kan bisa menjadi rumusan masalah. Tadi nanti itu yang dianalisa gitu. Oh, kok nanti dikasih tahu apa sih COVID-19, terus apa sih dampaknya, kenapa bisa berdampak kepada penurunan bisnis satu perusahaan. Ya, nanti karena mungkin sakit penyakit itu orang jadi jarang membeli karena daya beli juga berkurang gitu kan. Perusahaan banyak yang tutup atau working from home. Waktu kemarin itu bahkan, pasar atau mall juga ditutup, restoran juga ditutup, hotel-hotel banyak yang tutup. Tentu itu berdampak secara langsung kepada, perusahaan gitu ya. Makanya di sini rumusan masalah itu bersumber dari masalah yang biasanya dijabarkan pada latar belakang, apa latar belakangnya, dan sudah lebih dispesifikasikan pada identifikasi masalah. Udah teridentifikasi gitu masalahnya. Kalau kargo hilang, kan itu menjadi masalah kan, kargo hilang. Nah, cuma kan dia harus cari latar belakangnya apa. Oh, supirnya yang mencuri gitu. Ditanya lagi, kenapa supirnya mencuri? Oh, gajinya kecil, gitu ya. Gajinya kecil. Tapi kalau dari 45 supir yang mencuri cuma satu, tidak bisa itu menjadi ukuran bahwa gajinya kecil. Kok 44 lagi nggak mencuri? Nah, itu kan semakin teridentifikasi masalahnya. Oh, berarti bukan karena gaji kecil, tapi memang mungkin orangnya senang mencuri atau ya punya habit atau kebiasaan yang tidak baik seperti itu. Nah, apa sih solusinya? Kan nanti cari solusi. Ya, karena ada rumusan masalah dicari solusinya. Oh, mungkin solusinya satu, ya mungkin diberikan training, diberikan sebelum berangkat dari garasi di di briefing dulu, ada briefing gitu kan. Setiap hari di briefing agar bekerja secara profesional. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ya, jadi selalu ada what, ya, selalu ada why, when, where, how, kan seperti itu ya. Orang bule itu kalau kita kerja sama orang bule itu selalu what is happen, ya. Why, when, gitu kan, how, bagaimana menyelesaikan itu selalu. Itu pertanyaan why, kenapa gitu. Itu sampai nanti pertanyaan udah jawaban satu, kenapa demikian gitu. Seperti tadi, kenapa supir itu mencuri? Kenapa kehilangan? Oh, ada yang mencuri. Siapa yang mencuri? Supir. Kenapa supir mencuri? Katanya kurang gajinya kecil. Kenapa gajinya kecil? Nah, itu kan terus itu sampai ketemu akar masalahnya sebenarnya apa. Itu melalui pertanyaan why, why, why. Kenapa, mengapa, kenapa seperti itu. Jadi bentuk dari rumusan masalah sudah jelas, yaitu berbentuk pertanyaan. Ya, tadi why. Ya. Pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab melalui metode ilmiah yang tadi penelitian sampai mendalam. Apa dibilang itu sampai deepest itu paling dalam. Baik dari pengumpulan data, tentu dikumpulkan juga data. Tadi datanya kan ada supir yang mencuri, cuma satu supirnya. 44 enggak, itu kan data itu kan. Berarti ada supirnya ada 45, yang mencuri satu, yang 44 enggak, itu data. Nah, ditanya berarti masalahnya bukan karena kekurangan gaji. Karena kalau yang 44 tadi kekurangan gaji, kenapa enggak mencuri kan seperti itu. Terus analisis kritis ya, bagaimana dikritisi analisisnya itu. Benar enggak analisisnya itu? Nanti umpamanya memberikan contoh, benar enggak contohnya seperti itu. Terus cara nanti ketika kalian apa namanya sidang skripsi itu kan dikritisi nanti analisisnya. Benar enggak seperti itu rumusnya? Terus kenapa itu rumusnya? Dapatnya dari mana? Apa rumusnya katanya gitu. Kenapa begitu hasilnya? Apakah hasil itu benar-benar melambangkan hasil dari satu analisis seperti itu? Tujuannya apa? Agar benar gitu loh. Jangan sampai istilahnya saya sakit kepala, dianalisis totalnya dikasih salah, dikasih obat sakit perut, salah kan gitu. Jadi harus kalau kita sakit kepala, diberikanlah obat ya, obat sakit kepala, jangan dikasih sakit obat. Itu maksudnya di sini harus dikritisi, benar nggak analisisnya. Nanti kan ada step-stepnya itu. Rumusan masalah boleh dikatakan adalah langkah besar utama untuk membuat sebuah penelitian ya, karena ada masalah. Ya, kenapa terjadi tabrakan sering banget kan? Tabrakan busway contohnya. Kenapa sering motor itu apa namanya bertabrakan?
Sering banget kan ada yang kecelakaan, ada yang bagaimana gitu. Kenapa jalan tol yang baru dibangun tuh ambruk ya? Kenapa umpamanya, eee